Di tengah krisis ganda campuran, PBSI membuat gebrakan mengejutkan dengan memasangkan Dejan Ferdinansyah bersama talenta muda berusia 19 tahun. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita mengupas tuntas dinamika terkini dari panggung bulu tangkis dunia. Hari ini, kita akan membahas sebuah langkah mengejutkan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, atau PBSI, yang kembali menjadi sorotan utama. Benar sekali. Di tengah dahaga gelar juara di sektor ganda campuran, PBSI mengambil langkah berani dengan melakukan bongkar pasang pasangan. Ini bukan sekedar strategi biasa, melainkan sebuah pertaruhan besar yang melibatkan masa depan salah satu sektor andalan Indonesia. Manuver terbaru yang paling mencuri perhatian adalah dipasangkannya Dejan Ferdinansyah dengan Bernardini Anindya-Wardana, seorang talenta muda yang baru menginjak usia 19 tahun. Sebuah keputusan yang sangat menarik. Dejan, yang sebelumnya berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti sejak awal Januari 2025, tampaknya belum menemukan ritme kemenangan mereka. Puncak evaluasi terjadi setelah kegagalan mereka di Indonesia Open awal Juni lalu, yang menjadi sinyal kuat bagi PBSI untuk segera mencari formula baru. Dan formula baru itu datang dalam bentuk sebuah kejutan. Fadia kini difokuskan untuk bermain di satu sektor saja, yaitu ganda putri bersama Lani Tria Mayasari. Ini adalah sebuah keputusan strategis yang sangat masuk akal. Dalam manajemen kinerja atlet modern, fokus pada satu disiplin seringkali menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi, meningkatkan kualitas latihan, dan yang terpenting, meminimalkan risiko kelelahan fisik serta mental. Tepat sekali. Beban bermain di dua sektor, apalagi di level elit, sangatlah menguras energi. Kini, sorotan tertuju pada pasangan baru, Dejan dan Bernardin. Mereka tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi, karena akan langsung diuji di dua turnamen level dunia, yaitu Vietnam Open Super 100 dari tanggal 9 hingga 14 September, dan dilanjutkan dengan Indonesia Masters Super 100 pada 16 hingga 21 September. Dua turnamen ini akan menjadi barometer pertama untuk mengukur sejauh mana sinergi mereka terbentuk. Apakah strategi PBSI yang menyatukan pengalaman Dejan dengan semangat muda Bernardin akan membuahkan hasil? Ini bukan hanya tentang mencari pasangan terbaik, tetapi tentang merancang sebuah harmoni di lapangan yang mampu menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Sejarah bulu tangkis Indonesia sebenarnya akrab dengan strategi bongkar pasang. Kita punya contoh hidup pada legenda ganda putra, Hendra Setiawan. Ia membuktikan bahwa chemistry bisa dibangun dengan pasangan yang berbeda. Hendra berhasil meraih gelar kejuaraan dunia bersama dua pasangan yang berbeda, yaitu dengan Markis Kido pada 2007 dan kemudian bersama Muhammad Ahsan pada 2013, 2015, dan 2019. Itu adalah bukti nyata bahwa kekuatan sebuah pasangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa lama mereka bersama, tetapi oleh kejelasan peran dan pembagian tugas di lapangan. Teori manajemen kinerja olahraga modern menekankan pentingnya role clarity. Dalam ganda campuran, biasanya pemain putri menjadi penguasa di depan net, sementara pemain putra mengcover area belakang dengan kekuatan pukulannya. Ketidakjelasan peran inilah yang sering menjadi biang keladi kegagalan. Namun, kita juga harus jujur bahwa regenerasi di sektor ganda campuran Indonesia secara historis berjalan cukup lambat. Sejak kemenangan fenomenal Christian Hadinata dan Imelda Wiguna di All England tahun 1979, kita butuh waktu lebih dari 3 dekada sebelum Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir kembali mengibarkan bendera merah putih di puncak dunia antara tahun 2012 hingga 2014. Proses Tontowi Ahmad sendiri menjadi pengingat betapa sulitnya menemukan pasangan yang benar-benar klop. Sebelum akhirnya menemukan chemistry sempurna bersama Liliana Natsir di usia 23 tahun, Tontowi sempat berduet dengan beberapa pemain, seperti Richie Puspitadili dan Gracia Poli. Ini menguatkan argumen bahwa konsistensi adalah buah dari proses, waktu, dan adaptasi, bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan. Disinilah kehadiran Bernardin Anindya-Wardana menjadi angin segar. Sebagai pemain muda potensial, ia membawa energi baru, keberanian, dan gaya bermain agresif yang menjadi ciri khas generasi Z.
dalam skema manajemen atletik jangka panjang, memberikan panggung bagi atlet belia seperti Bernardin adalah sebuah investasi krusial untuk menjaga kesinambungan prestasi Indonesia di masa depan. Dan jangan lupa, potensi kita sebenarnya ada. All Indonesian Final di Taipei Open 2025 antara Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel melawan Dejan Fadia menjadi bukti bahwa talenta di sektor ini melimpah. Kita juga punya pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang mampu menembus semifinal Thailand Open 2025. Ini menunjukkan bahwa kedalaman skuad kita ada. Hanya saja konsistensi di level Super Series ke atas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Jadi, pasangan Dejan dan Bernardin bukan sekedar eksperimen, melainkan sebuah harapan baru, sebuah langkah berani untuk mendobrak stagnasi dan mempercepat lahirnya juara baru. Akankah mereka Tonto Wililiana berikutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Kita semua tentu berharap yang terbaik. Terima kasih telah menyimak analisis kami kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah. Siapakah menurut Anda pasaran ganda campuran ideal untuk Indonesia saat ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Keputusan mengejutkan datang dari pelatnas PBSI yang secara resmi memasangkan Dejan Ferdinansyah dengan talenta muda Bernardine Anindya Wardana. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel Catatan Badminton, tempat kita mengupas berita paling panas dan mendalam dari dunia tepok bulu. Hari ini, ada sebuah pengumuman besar yang mengguncang panggung ganda campuran nasional. Sebuah nama baru akan mendampingi salah satu andalan kita. Benar sekali. Ini bukan sekedar pergantian pasangan biasa. Ini adalah sebuah pertaruhan, sebuah strategi baru yang diluncurkan oleh pelatnas PBSI. Setelah beberapa waktu menjadi teka-teki, akhirnya terungkap sudah siapa yang akan menjadi partner baru bagi Dejan Ferdinansyah. Bukan nama-nama yang selama ini santer terdengar, namun seorang talenta muda yang siap membuat gebrakan. Pelatih kepala ganda campuran, Rioni Mainaki, secara resmi mengonfirmasi bahwa Dejan Ferdinansyah akan berpasangan dengan Bernardine Anindya Wardana. Ya, Anda tidak salah dengar, Bernardine Anindya Wardana, juara seleksi nasional PBSI yang baru bergabung dengan pelatnas utama pada awal tahun 2025. Sebuah keputusan yang sangat berani. Tentu saja, ini mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya, Dejan sempat sangat solid bersama Gloria Emmanuel Wijaya, bahkan menorehkan beberapa prestasi gemilang. Namun, kini Gloria difokuskan kembali ke sektor ganda putri bersama Lani Tria Mayasari. Pertanyaannya, mengapa Bernardine? Apa yang dilihat tim pelatih dari sosok muda ini? Menurut Coach Rioni, keputusan ini tidak diambil secara sembarangan. Proses pemantauan yang ketat telah dilakukan selama beberapa waktu. Tim pelatih menilai ada kecocokan luar biasa dari segi teknik dan pola permainan antara Dejan dan Bernardine. Mereka melihat ada potensi legakan yang bisa diciptakan oleh kombinasi senior-junior ini di lapangan. Ini adalah langkah strategis. Dejan adalah pemain yang sudah matang. Dia punya pengalaman di level atas, pernah menjadi juara, dan mengalahkan pasangan-pasangan top dunia. Tentu saja, dia tidak bisa dipasangkan dengan sembarang pemain. PBSI membutuhkan partner yang tidak hanya punya kualitas teknik mumpuni, tetapi juga punya mentalitas juara dan bisa berkembang dengan cepat untuk mengimbangi level Dejan. Sebelumnya, ada 4 nama yang masuk dalam radar PBSI untuk dipasangkan dengan Dejan. Mereka adalah Jessica Maya Rismawardani, Felisa Christina, Luna Rianti Savana, dan tentu saja Bernardine. Keempatnya adalah talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun, setelah melalui pertimbangan matang, pilihan akhir jatuh kepada Bernardine, atlet muda binaan PB Jarum. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di pelatnas. Bernardine berhasil membuktikan bahwa dirinya yang paling siap untuk mengemban tugas berat ini. Debut internasional mereka pun sudah di depan mata. Pasangan Dejan dan Bernardine akan langsung diuji di 2 turnamen beruntun,
dimulai dari BWF Super 100 Vietnam Open pada 9 hingga 14 September, dan dilanjutkan di kandang sendiri, Indonesia Masters pada 16 hingga 21 September. Sebuah ujian yang tidak main-main. Meskipun dimulai dari turnamen level bawah, tekanan pasti akan sangat besar. Semua mata akan tertuju pada mereka. Ekspektasi publik tentu sangat tinggi. Mampukah mereka langsung tancap gas dan menunjukkan chemistry yang padu sejak turnamen pertama? Coach Rioni menetapkan target yang jelas namun realistis. Jangka menengah, Dejan dan Bernardin diharapkan bisa segera menembus turnamen level BWF Super 300 atau bahkan lebih tinggi. Prosesnya harus bertahap, tidak bisa instan. Mereka harus membangun kepercayaan diri, mengumpulkan poin, dan yang terpenting, membangun komunikasi dan kekompakan sebagai sebuah pasangan. Ini adalah sebuah era baru bagi ganda campuran Indonesia. Sebuah proyek jangka panjang yang dipersiapkan untuk regenerasi dan menjaga asa meraih gelar di setiap kompetisi. Kombinasi antara pengalaman Dejan yang sudah teruji dan semangat dan kekuatan baru dari Bernardin diharapkan bisa menjadi formula yang mematikan. Kita sebagai para pendukung tentu harus memberikan doa dan dukungan penuh bagi mereka. Perjalanan mereka tidak akan mudah, akan ada banyak tantangan dan rintangan. Namun, dengan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin pasangan Dejan Ferdinansyah dapat menjadi ganda campuran yang ditakuti dunia. Mari kita nantikan debut mereka. Sebuah langkah mengejutkan terjadi di pelatnas PBSI Cipayung, di mana 16 atlet bulu tangkis Rusia datang untuk menimba ilmu, sebuah kunjungan balasan yang mengungkap perbedaan besar dalam sistem pelatihan mereka. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana kami menyajikan berita terpanas dari dunia olahraga. Hari ini, kita punya cerita eksklusif yang datang langsung dari jantung bulu tangkis Indonesia, pelatnas PBSI Cipayung. Sebuah pemandangan yang tidak biasa terlihat, di mana para pebulu tangkis papan atas Indonesia berbagi lapangan dengan tamu-tamu istimewa dari negeri yang jauh. Benar sekali, ini bukan sekedar latihan biasa. Ini adalah sebuah invasi persahabatan, sebuah pertukaran ilmu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala ini. Sebanyak 16 atlet bulu tangkis berbakat dari Rusia telah mendarat di Jakarta, siap untuk menyerap setiap ons pengetahuan dari para master bulu tangkis Indonesia. Mereka akan berada di sini selama 2 pekan penuh, sebuah periode intensif yang dimulai sejak hari Selasa, tanggal 8 Juli, hingga hari Senin, tanggal 21 Juli 2025. Program ini merupakan langkah konkret dari kerjasama bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia di bidang olahraga. Anda mungkin ingat, beberapa waktu lalu, giliran atlet-atlet kebanggaan kita yang terbang ke Rusia untuk sebuah sesi latihan tanding selama 1 pekan. Kini, Rusia membalas kunjungan tersebut, mengirimkan delegasi terbaik mereka untuk merasakan langsung atmosfer latihan di kawah Chandra di muka bulu tangkis dunia. Dan atmosfernya benar-benar berbeda. Pada hari Rabu 9 Juli, para atlet Rusia yang didampingi oleh 2 pelatih mereka menjalani sesi latihan perdana selama kurang lebih 3 jam bersama para pemain pratama pelatnas. Manajer tim bulu tangkis Rusia, Pavel Sorokin, tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Ia secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada PBSI atas kesempatan emas ini, menyebutnya sebagai peluang langka untuk berlatih dengan pemain-pemain terbaik dunia. Pavel Sorokin menyoroti satu perbedaan fundamental yang sangat mengejutkan bagi mereka. Di pelatnas PBSI, setiap sektor, mulai dari tunggal putra, tunggal putri, hingga ganda campuran, memiliki pelatih spesialis yang berdedikasi. Setiap detail, setiap gerakan diawasi oleh seorang ahli. Ini adalah sebuah kemewahan yang tidak mereka miliki di negara mereka. Tepat sekali, Pavel mengungkapkan latihan di sini sangat berbeda, di mana semua sektor ada pelatih masing-masing. Di Rusia, kami hanya memiliki 1 pelatih untuk semua tunggal atau ganda. Bayangkan, 1 pelatih harus membagi fokusnya untuk semua nomor pertandingan. Perbedaan sistem inilah yang menjadi kejutan terbesar bagi mereka dan menjadi alasan utama mengapa mereka begitu antusias. Antusiasme itu terlihat jelas di wajah para atlet.
Meskipun Pavel mengakui bahwa para pemainnya tampak lelah setelah sesi pertama, semangat mereka untuk belajar tidak padam. Mereka secara spesifik meminta untuk diberikan program latihan yang sama dengan yang dijalani oleh tim Indonesia. Mereka tidak ingin diperlakukan berbeda. Mereka ingin merasakan ritme dan intensitas yang telah melahirkan para juara dunia. Dari sisi Indonesia, asisten pelatih tunggal putra Pratama, Ihsan Maulana Mustafa, menyambut baik kehadiran mereka. Ihsan, yang juga mantan pemain andalan, melihat potensi besar dalam diri para atlet Rusia. Ia menyebut mereka memiliki kapasitas dan kualitas yang bagus. Namun, ada area-area krusial yang akan menjadi fokus utama selama 2 pekan ke depan. Apa saja area tersebut? Ihsan membocorkan bahwa fokus utama pemantapan akan terletak pada 2 aspek fundamental yang menjadi kunci kehebatan para pemain Indonesia, teknik dan footwork. Menurutnya, ini adalah elemen yang perlu terus ditingkatkan dari para pemain Rusia. Tim pelatih Indonesia berkomitmen untuk memberikan ilmu dan program latihan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya di negara mereka. Ini adalah sebuah transfer ilmu sejati. Indonesia tidak hanya membuka pintu, tetapi juga membuka buku rahasia kesuksesan bulu tangkisnya. Pavel Sorokin berharap, setelah 2 pekan yang intensif ini, para pemainnya tidak hanya akan kembali ke Rusia dengan teknik yang lebih baik, tetapi juga dengan kepercayaan diri yang melambung tinggi dan pemahaman baru tentang kualitas latihan yang seharusnya. Program ini lebih dari sekedar latihan bersama. Ini adalah diplomasi bulu tangkis yang membangun jembatan antar negara, menciptakan persahabatan, dan tentu saja meningkatkan standar kompetisi di tingkat global. Kita semua tidak sabar untuk melihat hasil dari kolaborasi unik ini dalam beberapa tahun ke depan. Akankah kita melihat pemain Rusia di podium-podium turnamen besar setelah ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti, langkah yang diambil PBSI dan Federasi Bulu Tangkis Rusia ini adalah sebuah kemenangan bagi olahraga itu sendiri. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan berita menarik lainnya.